عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هيأ الأسباب لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم على مسراه، والصلاة والسلام على حبيبه ونبيه ومصطفاه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita berkumpul untuk mengingat dan mempelajari mukjizat yang Allah karuniakan kepada kekasihnya dan pilihannya, yaitu mukjizat Isra wal Mi'raj, yang insyaallah pada malam kali ini kita akan paparkan dengan secara singkat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menjalankan atau memperjalankan hambanya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila, pada malam hari, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram Makkah ke Masjid Aqsa, alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Pertama sekali perlu kita ketahui pada hadirin bahwa Isra wal Mi'raj adalah salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki mukjizat sebanyak 30.000. Nabi yang paling banyak mukjizatnya daripada seluruh nabi adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk mukjizat yang besar yang Allah karuniakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Isra wal Mi'raj. Pertama sekali, sebab Allah Subhanahu wa taala memberangkatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Masjidil Aqsa dan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Pertama sekali ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai utusan seorang nabi yang diutus untuk berdakwah agama Islam, sehingga kaum kufar banyak yang menolak, banyak yang tidak menerima ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diusir ke Taif. Dari Taif, orang Taif mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah disakiti sangat sadis sekali. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan kekuasaan untuk menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah pun mengaruniakan kepada Rasulullah untuk Isra dan Mi'raj. Dan inilah penyebab kenapa Allah Subhanahu wa taala memberangkatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu juga kita ketahui apa itu Isra dan apa itu Mi'raj. Isra adalah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari dari Makkah menuju Masjidil Aqsa ataupun Baitul Maqdis. Sedangkan Mi'raj adalah Allah Subhanahu wa taala memberangkatkan ataupun menaikkan Rasulullah dari Baitul Maqdis menuju Sidratul Muntaha. Isra pertama sekali ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur bersama dua lelaki yang pertama Ja'far bin Abi Thalib dan Hamzah. Tiba-tiba atap rumah dibuka dan didatangi oleh malaikat Jibril, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh malaikat Jibril, dan Rasulullah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dibedah dan dibersihkan segala kotoran-kotoran yang ada di dalam hati. Dibedah dan dibersihkan dan dipenuhi dengan ilmu dan hilm dan hikmah hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus dibersihkan? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berangkat jalan-jalan, supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sanggup menghadapi kekuasaan yang Allah tunjukkan kepadanya nanti, sehingga perlu pembersihan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dibedah dan dibersihkan dan dipenuhi hati Rasulullah hikmah dan iman dan hilm dan kelembutan. Setelah dibersihkannya hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadirin, maka Jibril pun pada ketika itu membawa satu kendaraan yang disebut dengan Buraq. Buraq ini adalah kendaraan surga yang diciptakan di surga. Itulah yang diambil oleh malaikat Jibril dari surga dan dibawa untuk membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan menuju Masjidil Aqsa. Dan Buraq ini adalah kendaraan para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau meletakkan istrinya Hajar di Makkah, beliau bolak-balik dari Makkah ke Syam dengan mengendarai Buraq. Dan Buraq ini adalah kendaraan para rasul ataupun nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Buraq didatangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Buraq pun menggetak-getak. Tapi perlu dipahami bahwa Buraq bahwa Buraq ini tidak mau diam dan menggetak-getak bukan karena Buraq tidak mau ditunggangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi karena senangnya Buraq ingin ditunggangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Buraq tidak mau diam, lalu malaikat Jibril pun meletakkan tangannya di punggung Buraq tersebut. Lalu Jibril mengatakan kepada Buraq, "Wathbut ya Buraq, wallahi ma rakibaka ahadun aqrabu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Diam wahai Buraq, demi Allah tidak pernah menunggangimu yang paling mulia selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Buraq pun diam dan keringatan bercucuran keringatnya Buraq. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dipandu oleh malaikat Jibril untuk menaiki Buraq, sehingga malaikat Jibril berada di kanan dan malaikat Israfil berada di sebelah kiri, dan mereka mengawal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimulai perjalanan Isra ini daripada Makkah Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Kenapa disebut Masjidil Aqsa? Aqsa artinya jauh, li bu'di masafatihi, karena jauhnya perjalanan menujunya. Karena itulah disebut dengan Masjidil Aqsa. Dan di perjalanan Isra perlu diperhatikan hadirin bahwa Isra itu terjadinya di bumi. Ketika perjalanan Isra, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah terjadi di dunia dan yang akan terjadi nantinya setelah hari kiamat. Pertama sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa malaikat Jibril menuju Thaibah ataupun Yathrib ataupun yang sekarang dikenal dengan Madinatul Munawwarah. Sesampainya di Thaibah, Jibril memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, anzil." Wahai Rasulullah, turun, salli rak'atain. Silakan salat 2 rakaat. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun salat 2 rakaat. Lalu setelah Nabi melaksanakan salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik kembali ke Buraq, sehingga Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, kenapa saya disuruh salat di tempat tersebut?" Lalu Jibril menjawab, "Ya Rasulullah, tempat tadi yang kau salat di situ adalah tempat hijrahmu nantinya." Kemudian Jibril membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madian. Begitu juga para malaikat membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Tursina, di mana Nabi Musa alaihissalam pernah bermunajat di gunung tersebut.
Begitu juga para malaikat membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Baitul Laham, di mana Nabi Isa alaihissalam dilahirkan di tempat tersebut. Kenapa disebut Baitul Laham? Baitul Laham artinya rumah daging, karena Nabi Isa alaihissalam lahir dan terjatuh ke tanah, karena pada saat itu belum ada al-qabilah yang disebut dengan bidah. Karena itulah disebut dengan Baitul Laham. Dan begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh para malaikat menuju satu tempat yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium harum yang sangat harum. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh turun. Setelah turun, Rasulullah disuruh sholat 2 rakaat. Setelah selesai sholat 2 rakaat, Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, kok ini bisa harum? Apa yang terjadi di tempat ini?" Lalu Jibril pun bercerita bahwa di zaman Fir'aun ada seorang wanita tukang sisir anaknya Fir'aun. Ketika jatuh sisir dari tangannya, ketika mengambil sisir yang terjatuh dari tangannya, lalu Masyiqah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, dan didengarkan oleh anaknya Fir'aun. Anaknya Fir'aun mengatakan, "Alaki rabban siwa abi?" Apakah kamu memiliki Tuhan selain ayahku? Lalu Masyiqah mengatakan, "Rabbi Allah." Tuhanku adalah Allah dan tidak ada Tuhan selain Allah. "Sa'ukhbiru abi." Anaknya Fir'aun mengatakan, "Saya akan melaporkan ke bapakku. Saya akan melaporkan ke ayahku." Masyiqah mengatakan, "Silakan." Setelah anak Fir'aun melaporkan kepada Fir'aun, Masyiqah dan suaminya dan anaknya dua dipanggil oleh Fir'aun dan diinterogasi. Fir'aun mengatakan, "Alaki rabban siwaya?" Apakah kamu memiliki Tuhan selainku? "Rabbi wa rabbuka Allah." Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Lalu Fir'aun membujuk suaminya dan membujuk Masyiqah supaya murtad daripada agama nabi-nabi sebelumnya, supaya mempertuhankan Fir'aun. Setelah lama merayu dan membujuk Masyiqah tidak turun ataupun tidak meninggalkan agama Islam sedikit pun. Sehingga karena Masyiqah tetap memegang ajaran Islam, tetap kokoh pendiriannya, tidak mau turun daripada keyakinannya, lalu Masyiqah pun disiksa oleh Fir'aun, dan Fir'aun memerintahkan kepada algojo-algojonya untuk memanaskan air di satu periuk, sehingga setelah dipanaskan satu persatu dari suaminya dan anaknya dijatuhkan kepada periuk tersebut, lepas daging daripada tulang saking panasnya air tersebut. Begitu yang terakhir sekali, giliran anak kecil yang dibuai oleh Sayyidatuna Fatimah. Ketika mau dilontarkan ke periuk tersebut, anak tersebut pun bicara mengatakan, "Ya Masjid, wahai ibu sabar, fa innaka 'ala shalah." Sesungguhnya kamu berada di dalam kebenaran. Fala tataqa'asi, jangan lambat-lambat lagi, ceburkan dirimu kepada periuk tersebut. Sehingga Masyiqah yang tadinya imannya kokoh, sekarang bertambah kokoh, dan dia pun melompat kepada periuk tersebut sehingga meninggal di dalam periuk itu sekeluarga semuanya. Dan sebelum Masyiqah dan keluarganya dicampakkan ke periuk tersebut, Masyiqah berpesan kepada Fir'aun supaya mereka dikuburkan dalam satu tempat. Dan kuburan itulah yang harum mulai daripada masa Masyiqah sampai Isra'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak sekali yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Isra'. Termasuk yang Allah perlihatkan kepada Rasulullah ketika Isra'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada orang yang membenturkan kepalanya kepada batu, ada orang yang mengumpulkan kepalanya kepada batu. Lalu Nabi heran dan berkata kepada Jibril, "Ya Jibril, apa ini? Man haula? Siapa mereka yang membenturkan kepalanya kepada batu?"
Jibril mengatakan, haula'il ladzina tatafaqul qulub tatafaqul ru'usuhum 'an shalah. Mereka adalah orang-orang yang malas-malas salat. Mereka adalah yang tidak mau salat. Mereka adalah yang meninggalkan salat. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah umpama bagi orang yang meninggalkan salat. Inilah umpama orang yang malas-malasan salat. Oleh karena itu, mari kita melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa termasuk daripada ciri orang munafik adalah orang-orang yang malas-malas salat. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka berdiri untuk salat, diajak untuk salat, diajak untuk mendirikan perintah Allah, qamu kusala, mereka bermalas-malasan. Dan beginilah perumpamaan bagi orang yang nanti bermalas-malasan salat. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada satu sungai, ada satu danau yang terbuat daripada darah, dan di situ banyak orang berenang. Di dalam danau darah itu banyak orang berenang dan dilempari dengan batu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril, "Man haula ya Jibril?" Siapa mereka itu ya Jibril? Jibril menjawab, haula'il ladzina ya'kuluna riba. Mereka adalah orang-orang yang memakan riba. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu syaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan riba, orang-orang yang memakan hasil riba, nanti mereka akan dibangkitkan bagaikan setan atau bagaikan orang yang kesurupan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian diperlihatkan lagi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang yang menggunting lidahnya. Begitu terpotong kembali menyatu, dipotong lagi menyatu lagi, dipotong lagi menyatu lagi, dan begitu teruslah seterusnya. Mereka adalah man haula'i ya Jibril, siapa mereka itu ya Jibril? Jibril menjawab, haula'i alladziina yantabun. Mereka adalah orang-orang yang menghibah. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Dan janganlah kalian menggunting satu sama yang lain. Apakah kalian suka memakan daging saudaramu? Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan ghibah itu adalah seperti memakan daging saudaranya sendiri. Dan umpama ataupun hukuman bagi orang yang menghibah nantinya di akhirat sebagaimana yang dilihat oleh Rasulullah SAW, lidahnya panjang dan dia potong, begitu dia potong akan menyatu kembali, dipotong lagi dan menyatu kembali dan seterusnya. Dan inilah gambaran bagi orang-orang yang suka menghibah di dunia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Isra, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada baginda ada orang kukunya panjang terbuat daripada nuhas, tembaga, dan mereka mencakar dada dan muka mereka. Begitu Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, man haula'i Jibril? Jibril menjawab, haula'i khutba'ul fitnah. Mereka adalah pendakwah yang membuat kerusakan. Mereka adalah pendakwah yang mengajak kepada perpecahan. Mereka adalah pendakwah yang membuat manusia benci sesama saudaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis, "Afshus salam." Kalian tebarkanlah salam. Al-Habib Abu Bakar rahimahullah, beliau menjelaskan hadis ini, afshus salam yang dimaksud di sini menebarkan salam, keselamatan, bukan hanya kita ketika jumpa dengan orang yang mengucapkan assalamualaikum. Akan tetapi afshus salam adalah hati kita selamat daripada orang, lidah kita selamat daripada orang, dan tangan kita selamat daripada orang. Inilah yang dimaksud dengan afshus salam, menebarkan keselamatan di muka bumi ini. Kemudian setelah sampainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Baitul Maqdis, singkat cerita, karena apabila kita ceritakan dengan panjang banyak sekali yang Allah perlihatkan kepada Rasulullah ketika Isra. Akan tetapi kita singkat, Rasulullah SAW setelah sampai di Baitul Maqdis ataupun Masjidil Aqsa,
yang mana Masjidil Aqsa adalah pertama sekali membangunnya adalah Nabi Adam alaihissalam. Tidak seperti pendapat sebagian orang, mereka mengatakan bahwa Baitul Maqdis adalah dibangun seorang daripada Sohyuni ataupun orang Israel. Tidak. Yang pertama sekali membangun Baitul Maqdis ataupun Masjidil Aqsa adalah Nabi Adam alaihissalam. Sesampainya Rasulullah di depan Baitul Maqdis ataupun di depan Masjidil Aqsa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke masjid. Sesampainya di masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat. Setelah salat 2 rakaat, malaikat Jibril azan, dan setelah malaikat Jibril azan turun para malaikat dan para nabi-nabi sudah berkumpul di situ untuk salat. Setelah semuanya berkumpul para nabi dan para malaikat, lalu malaikat Jibril memegang tangannya Rasulullah dan membawanya ke depan untuk menjadi imam salat pada waktu itu. Setelah salat, Rasulullah SAW bertanya, "Man haula ya Jibril?" Siapa yang makmum ini ya Jibril? Jibril menjawab, "Haula al-anbiya." Mereka adalah para nabi dan mereka adalah para malaikat. Setelah salam dan setelah selesai salat, semua para nabi dan para malaikat memuji Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah SAW juga memuji Allah Subhanahu wa taala. Setelah salat, sekarang ini adalah waktunya untuk Mi'raj. Coba diperhatikan, Isra dari Makkah ke Masjidil Aqsa di bumi dengan kendaraan buraq. Sedangkan Mi'raj dari Baitul Maqdis menuju Sidratil Muntaha dan menggunakan mirqah, tangga. Anak tangga yang digunakan oleh Rasulullah SAW menuju Sidratul Muntaha, satu anak tangga terbuat daripada fiddah, perak, dan satu anak tangga terbuat daripada emas sampai Sidratul Muntaha. Rasulullah SAW dikawal malaikat Jibril dan dikawal malaikat yang lainnya menuju Sidratul Muntaha. Sesampainya di langit pertama, Jibril mengetok pintu langit pertama, dan yang waktu itu menjaganya adalah malaikat Ismail. Ada Nabi Ismail, ada malaikat Ismail. Penjaga langit pertama adalah malaikat Ismail. Jibril mengetoknya. Siapa? Lalu Jibril mengatakan, "Jibril, man ma'ak?" Siapa bersamamu? Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersamaku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aw bu'itsa ilaih? Apakah dia sudah diutus untuk Mi'raj? Apakah dia sudah diutus untuk Mi'raj? Perlu diperhatikan dalam kalimat aw bu'itsa ilaih, banyak orang salah paham bahwa malaikat ragu terhadap bahwa Rasulullah itu sudah diutus atau belum. Para malaikat tahu bahwa Rasulullah itu sudah diutus. Akan tetapi sekarang ini malaikat bertanya, aw bu'itsa ilaih? Apakah Rasulullah sudah diutus untuk Mi'raj? Bukan berarti apakah Rasulullah sudah diutus untuk umat, akan tetapi apakah Rasulullah sudah diutus untuk Mi'raj? Lalu Jibril mengatakan na'am. Setelah itu dibukakanlah pintu langit pertama. Perlu kita ketahui bahwa langit itu adalah jirim ataupun jisim, benda yang memiliki tiang dan kokoh. Tidak seperti bayangan sebagian orang bahwa langit itu adalah awan yang terbang. Akan tetapi langit itu adalah benda. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa banayna fawqakum sab'an shidada." Kami membangun 7 di atas kalian shidada, kuat dan keras, yaitu langit. Dan pintu langit pertama dibuka, dan Nabi Muhammad dan Jibril masuk dan berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Setelah berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di langit kedua berjumpa dengan Isa dan Yahya. Di langit ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat berjumpa dengan Nabi Idris. Dan di langit kelima berjumpa dengan Harun. Dan di langit keenam berjumpa dengan Nabi Musa. Dan di langit ketujuh berjumpa dengan Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Sesampai di langit ketujuh, Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya kepada Sidratul Muntaha.
Setelah sampainya di Sidratul Muntaha, Rasulullah SAW kembali melihat wujud aslinya Malaikat Jibril alaihissalam, dan Malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Kita sebagai santri jangan salah paham bahwa mi'raj Rasulullah SAW untuk bertemu dengan Allah. Di akhir ayat Allah menjelaskan bahwa mi'rajnya Rasulullah bukan untuk bertemu dengan Allah, akan tetapi linuriyahu min ayatina, untuk menampakkan kepada Rasulullah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sesampainya di Sidratul Muntaha, Sidratul Muntaha adalah pohon yang mana daun-daunnya kalfialah, seperti telinga gajah. Wa thamaruha, dan buahnya kalkular, seperti guci besar. Dan setiap daun dijaga oleh para malaikat, karena besar daunnya. Andaikan satu daun untuk menutupi seluruh umat, akan tertutupi dengan satu daun. Sesampainya di Sidratul Muntaha, Allah Subhanahu wa taala memperdengarkan, perlu diperhatikan, memperdengarkan kepada Rasulullah kalam ad-dzatiyah. Allah taala memperdengarkan kepada Rasulullah kalam dzatiyah alladzi laisa harfan wala sautan wala, yang bukan huruf dan tidak bersuara. Allah memperdengarkan kepada Rasulullah akan wajibnya salat 5 waktu. Pertama sekali Rasulullah mewajibkan 50, akan tetapi dikurangi sampai menjadi 5. Dan ketika mi'raj, Allah Subhanahu wa taala memasukkan Rasulullah ke surga, dan di surga Rasulullah melihat mata ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara bi bal. Di situ Rasulullah melihat yang belum pernah dilihat dan mendengar yang belum pernah didengar, dan membayangkan sesuatu yang belum pernah dibayangkan. Dan Rasulullah SAW juga ketika Mi'raj datang berkunjung ke neraka, sesampainya di pintu neraka Rasulullah bertemu dengan penjaga neraka, yaitu Malik. Sesampainya Rasulullah di pinggir neraka, pintu neraka pun ditutup demi memuliakan Rasulullah SAW. Setelah itu selesailah perjalanan Mi'raj. Setelah selesai perjalanan Mi'raj, Rasulullah SAW di malam itu juga kembali ke Makkah. Sesampainya di Makkah, Rasulullah SAW bertemu dengan Abu Jahal. Lalu Rasulullah bercerita bahwa aku Mi'raj tadi malam dan aku Isra. Lalu Abu Jahal pun tertawa, menghina dan mentertawakan Rasulullah SAW. Karena Abu Jahal kepengen mempermalukan Rasulullah, dia mengumpulkan kafir Quraisy untuk menyuruh Rasulullah bercerita kembali. Rasulullah pun bercerita bahwa dia Isra dan Mi'raj tadi malam, sehingga banyak daripada kafir Quraisy yang memukul kepala, dan banyak daripada mereka yang tertawa menghina Rasulullah SAW. Karena Abu Jahal kepengen mempermalukan Rasulullah, dia memanggil sahabat dekatnya Rasulullah yaitu Abu Bakar As-Siddiq supaya pertentangan mereka berpisah. Dia mengatakan kepada Abu Bakar, temanmu Rasulullah tadi malam katanya Isra dan Mi'raj. Lalu Abu Bakar mengatakan, "Idza qala hakadha, na'am." Apabila dia yang mengatakannya betul. Dan dari situlah Abu Bakar digelar dengan julukan As-Siddiq, karena dia membenarkan Rasulullah SAW. Dan setelah itu selesailah Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Yang penting kita garis bawahi tentang sejarah Isra Mi'raj, bahwa sejarah Isra wal Mi'raj perlu kita ceritakan dan perlu kita sampaikan kepada saudara, kepada anak dan keluarga kita, demi mencintai Rasulullah SAW. Tidak lain dan tidak bukan tujuan daripada cerita Isra Mi'raj adalah untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah. Rasulullah SAW mengatakan,
saya bersama orang yang mencintaiku nanti di surga. Oleh karena itu, bagaimana rasa cinta supaya tumbuh? Yaitu dengan menceritakan keajaiban-keajaiban yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua yang berkumpul pada malam hari ini menjadi orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW dan menjadi orang yang berkumpul nantinya bersama Rasulullah SAW, keluarga, anak, orang tua kita dan guru-guru kita bersama Rasulullah SAW. Doa ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.